Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Rifki Alfarizi dengan NPM 2214071083 dari kelas TPA Angkatan 2022. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar bensin 4 tak. Pertama-tama itu pendahuluan. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi kimia. Energi kimia tersebut berasal dari campuran bahan bakar dan oksigen menjadi tenaga mekanis. Energi kimia diubah terlebih dahulu menjadi energi termal atau energi panas, yaitu dengan melalui pembakaran bahan bakar atau pembakaran campuran bahan bakar dengan udara di dalam ruang pembakaran. Pembakaran pada motor bakar ada yang dilakukan di dalam mesin itu sendiri dan ada yang dilakukan di luar mesin kalor itu sendiri. Baiklah, pertama-tama saya jelaskan dulu tentang motor pembakaran dalam. Motor motor pembakaran dalam yaitu atau mesin pembakaran dalam adalah sistem pembakaran yang terjadi dalam mesin yang terjadi di dalam mesin, sehingga panas dari mesin pembakaran langsung diubah atau langsung bisa diubah menjadi apa namanya, tenaga mekanik. Konstruksi dan perencanaan mesin menjadi lebih kecil, dan sederhana, seperti mesin diesel yang dapat beroperasi dalam keadaan suhu tinggi dengan siklus yang berulang-ulang. Kedua yaitu motor pembakaran luar. Motor atau mesin pembakaran luar merupakan di mana prosesnya itu pembakaran terjadi di luar mesin itu sendiri. Panas dari bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, namun terlebih dahulu melalui media perantara, kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Secara umum, mesin uap dan turbin memiliki karakter yang hanya dapat dipergunakan sebagai penggerak mula ukuran besar. Itu kira cukup untuk pendahuluannya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dilakukannya presentasi ini adalah agar mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan apa ya, mengetahui prinsip kerja dari motor bensin 4 tak. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu motor bensin 4 tak. Motor bensin 4 tak merupakan motor pembakaran dalam yang terdiri dari 4 langkah piston dalam proses satu kali siklus pembakaran. Langkah-langkah tersebut yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau kerja, dan yang terakhir itu langkah buang. Sebelum ke mekanismenya, kita lihat dulu gambar-gambarnya. Ini merupakan sistem dari motor mesin 4 tak. Dari sistem ini terdapat beberapa komponen yang fungsinya itu saling saling terhubung satu sama lain. Yang pertama di sini ada camshaft. Camshaft ya, merupakan komponen yang berfungsi menggerakkan katup-katup mesin sehingga dapat membuka dan menutup. Eh, Setelah itu ada katup masuk di sini. Katup masuk akan membuka saat penyemprotan bahan bakar dan oksigen ke dalam silinder atau ruang bakar. Kemudian di sini ada piston. Piston berfungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan bahan bakar dan meneruskannya untuk memutar poros engkol melalui batang toraks.
Fungsi dari poros engkol ini adalah untuk merubah gerak turun naik piston, merubah gerak turun naik piston ini hmm, menjadi energi mekanik. Kemudian di sini ada busi. Busi, busi ini berfungsi sebagai pemicu terjadinya pembakaran atau ledakan di ruang bakar karena mematikan api atau membakar bensin yang sudah dikompresi oleh piston. Di sini ada katup buang. Katup buang, katup buang ini akan membuka setelah terjadinya pembakaran dan akan mengeluarkan sisa-sisa pembakaran tersebut melalui knalpot. Di sini ada sistem pendingin. Sistem pendingin, nah, sistem pendingin ini pada motor bakar berfungsi untuk mendinginkan dan mencegah panas yang berlebihan atau overheat. Dan bagian yang paling penting di sini yaitu yang sangat penting juga namanya silinder atau ruang bakar. Posisi silinder dengan piston ini dibilang apa eh, tidak ada celah buat oli masuk karena kalau di sini oli sudah masuk maka hasil pembakaran akan mengeluarkan lebih banyak asap. Setelah kita masuk ke mekanismenya, langkah pertama itu adalah langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pada saat ini katup masuk terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Kemudian campuran bahan bakar dan udara yang sudah tercampur di dalam karburator akan masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Sederhananya begini. Pertama-tama di sini sebelumnya ada karburator mencampurkan apa namanya bahan bakar dan oksigen. Kemudian saat langkah hisap ini piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah dan pada saat ini juga katup katup masuk ini terbuka dan katup buang ini tertutup sehingga bahan bakar dan oksigen ini bisa masuk ke dalam silinder atau ruang 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 bakar, ruang pembakaran. Setelah itu masuk ke langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, di mana katup masuk dan katup buang tertutup, sehingga gas yang ada di ruang bakar tidak dapat keluar. Dan saat ditekan oleh piston, akan mengakibatkan tekanan gas di ruang bakar akan menjadi naik. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mematikan bunga api dan terjadilah pembakaran. Akibat pembakaran ini tekanan akan semakin tinggi. Sederhananya eh, pada langkah kompresi ini, kedua katup yaitu katup masuk dan katup buang ini tertutup. Kemudian piston bergerak dari sini, titik mati bawah, menekan oksigen dan campuran oksigen dan bahan bakar ini ke atas, menekan ke atas. Dan kemudian apabila ini piston udah mau mencapai titik mati atas, maka busi di sini berperan sebagai pemantik. Busi di sini memantikan percikan api atau bunga api sehingga menyebabkan ledakan karena bersentuhan dengan campuran bahan bakar dan oksigen yang memiliki suhu yang tinggi di sini. Kemudian langkah ketiga yaitu langkah usaha atau kerja. Pada langkah usaha atau kerja, gas yang terbakar dengan tegangan yang tinggi akan mengembang, kemudian menekan piston turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Tenaga pembakaran ini kemudian disalurkan melalui connecting rod dan selanjutnya akan diteruskan oleh crankshaft untuk diubah menjadi gerak petir. Jadi saya jelaskan sedikit pada langkah usaha atau kerja ini. Kan sebelumnya pada langkah kompresi udah terjadi ledakan karena eh, petikan atau ada bunga listrik di sini yang disebabkan oleh busi.
mengenai apa namanya, campuran bahan bakar dan oksigen di sini yang menyebabkan ledakan. Kemudian ledakan ini mendorong kembali piston ini dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dan saat itu pula piston menggerakkan apa namanya ini? Menggerakkan poros engkol. Bergeraknya poros engkol ini lah yang menciptakan atau menyebabkan terciptanya energi mekanis. Selanjutnya langkah terakhir itu langkah buang. Pada langkah buang ini, katup buang akan terbuka, sedangkan katup masuk akan tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Gas-gas sisa pembakaran akan didorong oleh piston keluar melalui katup buang. Artinya yaitu setelah terjadinya langkah langkah kerja tadi, piston kemudian bergerak kembali dari titik mati bawah ini menuju titik mati atas di sini. Kemudian sisa-sisa pembakaran akan didorong keluar melalui katup katup buang di sini dan akan disalurkan ke knalpot, ya itu saja mekanismenya. Kemudian masuk ke kekurangan dan kelebihan motor bensin 4 tak. Kekurangan dari motor bensin 4 tak ini yaitu akselerasi yang dihasilkan lebih rendah dan konstruksi mesinnya yang lebih rumit. Di sisi lain, kelebihannya yaitu lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit. Artinya eh, motor motor bensin 4 tak ini eh, tidak mengeluarkan banyak asap karena bahan bakarnya tidak dicampur dengan oli, berbeda dengan motor bensin 2 tak yang konstruksinya itu dicampur dengan oli yang menyebabkan lebih banyak asap. Ke kelebihan lain kelebihan lain dari motor bensin 4 tak ini yaitu eh, konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang lebih kecil sekali. Yang kedua, pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Selanjutnya, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh sehingga dapat bekerja secara ideal, yang menyebabkan tekanan rata-rata yang hilang menjadi lebih tinggi. Cocok untuk selanjutnya, kelebihannya cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Dan kelebihan yang terakhir yaitu pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Eh, untuk kekurangannya yang lain, eh, konstruksi konstruksi dari motor bensin 4 tak ini lebih rumit. Kemudian bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan juga lebih besar. Daya yang dihasilkan lebih kecil karena setiap langkah atau dua putaran poros engkol hanya terjadi satu kali usaha atau ekspansi. Yang terakhir, getaran yang terjadi getaran yang terjadi satu kali usaha atau getaran yang terjadi lebih besar. Dan yang kelima itu sistem pelumasannya harus sempurna agar mesin lebih lebih awet. Ya, cukup untuk kekurangan dan kelebihannya. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu motor mesin 4 tak merupakan motor pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah kerja piston, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah kerja. Langkah ini saling berhubungan dan bentuk satu siklus yang berkepanjangan gitu. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan materi mungkin saya mohon maaf. Eh, saya tutup presentasi saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.